ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit yang bisa jadi contoh. Ngasih contoh gampang, jadi contoh susah. Pepat di luar, pancung di dalam. Manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Ucapan santun, perbuatan Fir'aun. Kenapa ini terjadi? Karena krisis akhlak. Sekarang ini sudah nyaris tidak ada lagi panutan, teladan, siapa yang mau diikuti. Sebab itu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil menyebarkan Islam dalam waktu 23 tahun karena beliau jadi contoh, jadi teladan, jadi panutan. Apa yang beliau ucapkan, itulah yang beliau lakukan. Ini teladan, ini contoh, dan ini panutan. Sekarang kita krisis teladan, kita krisis panutan. Nabi berhasil menyebarkan Islam 23 tahun karena beliau jadi panutan. Contoh, Nabi pernah menganjurkan, saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Dalam sejarah hidup Nabi kita baca, di rumah beliau nyaris belum pernah ada duit nginep. Lain saat Nabi menganjurkan, saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. Sejarah juga kita baca, Nabi itu kalau sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Ana awalun wajibun ma amartum bih. Ini panutan nih, ini teladan. Aku orang pertama yang mengerjakan perintah. Sebelum perintah itu aku sebar luaskan kepada para sahabat. Nabi sholat tahajud kaki bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Nabi nyontoin. Bu, ibu rajin bangun tengah malam. Ngapain? Padahal kita tahu satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan ampun dari dosa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfirullahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang, kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Ayo kita lihat, dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Bapak Ibu, dakwah Nabi berhasil 23 tahun, beliau jadi panutan, contoh, teladan. Apa yang beliau ucapkan, itulah yang beliau kerjakan, teladan, panutan. Dalam berdakwah, akhlak baginda Nabi luar biasa. Di antara salah satu metode dakwah baginda Nabi, basiru wala tunafiru, ini akhlak nih. Basiru wala tunafiru, yasiru wala tuasiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti, ini akhlak loh. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Nabi bukan cuman ngomongin, tapi nyontoin, menggembirakan orang, bukan malah nakut-nakutin. Dulu ada orang durjana, kerjaannya judi, mabok,
zina, ngerampok. Satu hari dapat hidayah masuk Islam. Ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam. Kata Nabi, bagus kamu masuk Islam. Ayo ucap 2 kalimat syahadat. Dibimbing oleh baginda Nabi. Selesai mengucap kalimat syahadat, kata orang ini, ya Rasul, apa saya sekarang sudah jadi seorang muslim? Iya, kamu sudah jadi seorang muslim. Tapi ya Rasul, jujur aja, saya pengen memang menjadi seorang muslim. Tapi saya masih berat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan saya. Kata Nabi, jadi kamu masih suka judi? Masih. Suka mabok? Doyan. Seneng zina? Oh. Nyolong? Hobi ya Rasul. Ya udah, ini basiru walatunafiru, akhlak Nabi menggembirakan, bukan nakut-nakutin loh. Kata Nabi, ya udah, kalau kamu belum bisa meninggalkan keburukan-keburukan kamu, enggak apa-apa, enggak apa-apa, lihat deh. Enggak apa-apa. Bener ya Rasul, bener, enggak apa-apa. Tapi satu saya minta. Apa ya Rasul? Mulai sekarang kamu janji jangan bohong. Kata nih orang, saya kira apaan? Kalau cuman jangan bohong mah kecil. Saya pikir saya disuruh berhenti zina, saya suruh berhenti nyolong, saya suruh berhenti ngerampok, saya suruh berhenti judi. Saya nggak bisa kalau disuruh berhenti itu. Kalau cuman jangan bohong mah kecil. Lihat, basiru walatunafiru. Kata Nabi, kamu sanggup? Sanggup ya Rasul. Ayo mulai sekarang jabat tangan, kamu janji jangan berbohong. Baik, saya janji tidak akan berbohong. Salaman, selesai pulang. Di tengah jalan nih orang girang bukan main. Apa kata dia? Islam itu gampang. Saya masih seneng judi, suka zina, suka nyolong, suka minum. Tapi Rasul enggak ngelarang. Cuman satu yang dia pinta, saya jangan bohong. Gampang. Basiru walatunafiru. Hari berganti datang minggu, minggu pergi datang bulan. Satu saat niat judinya kenceng. Lihat teman-temannya ngumpul main judi. Mulai ini orang ikut-ikutan. Begitu sudah ada di meja judi, ini orang ingat janjinya kepada baginda Nabi. Iya ya, saya udah janji sama Nabi. Ntar kalau ketemu saya ditanya, kamu judi apa enggak? Bagaimana saya jawabnya? Kalau saya jawab enggak, saya bohong. Kalau saya jawab main judi, tentu hukum akan berlaku. Perang antara setan dengan malaikat, bisikan malaikat menang, enggak jadi judi. Satu hari didatangi temannya sambil membawa minuman keras. Karena memang kebiasaannya tukang mabok, lihat teman bawa minuman keras, latahan. Itu botol main cekek aja itu. Begitu minuman hampir dia tenggak, dia ingat janjinya sama Nabi. Iya ya, saya janji udah gak bakalan bohong. Ntar kalau ketemu Nabi ditanya, saya mabok apa enggak? Bagaimana jawabnya? Kalau saya jawab saya minum, hukum berlaku. Kalau saya jawab enggak, saya bohong. Perang lagi antara bisikan setan dengan malaikat. Menang bisikan malaikat. Enggak jadi minum tuh.
Terakhir nih orang datang kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sodakta ya Rasulullah. Anda benar ya Rasul. Benar kenapa? Yang Anda minta sih kelihatannya enteng, cuma jangan bohong. Tapi itu pongkolnya. Saya nggak bisa bekutik sama sekali. Basiru wala tunafiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Nih akhlak nih. Sayangnya masih banyak di antara kita yang mengamalkan hadis ini kebalik. Karena itu kita krisis akhlak, krisis panutan, krisis teladan. Ngamalin hadisnya kebalik.